Pagi itu, aku merasa sangat bersyukur. Kehidupan kami mungkin sederhana, tapi hati kami selalu penuh dengan kebahagiaan. Aku dan Andi sudah 5 tahun menikah, dan meskipun banyak rintangan yang kami lalui, aku merasa hubungan kami semakin kuat. Setiap pagi, aku selalu menyiapkan sarapan untuk Andi. Itu caraku menunjukkan cinta, meskipun dia sering menggoda dengan mengatakan bahwa masakanku adalah yang membuatnya tetap betah. Enak banget kopi ini, Dek, katanya sambil menyeruput kopi buatanku pagi itu. Aku tersenyum kecil sambil membereskan piring-piring di dapur. Kamu selalu bilang begitu, Mas. Aku jadi curiga kamu cuma muji-muji aja. Dia tertawa. Kalau nggak enak, aku nggak mungkin habis 2 gelas, katanya sambil mengangkat cangkirnya, membuatku ikut tertawa kecil. Aku selalu merasa rumah kami adalah tempat teraman di dunia. Kami tinggal di rumah kecil di perkampungan ini, dikelilingi tetangga yang kebanyakan ramah. Tapi aku sadar, tidak semua orang benar-benar senang melihat kebahagiaan kami. Bu Rina, tetangga sebelah, adalah salah satunya. Aku tidak tahu apa salahku padanya, tapi setiap kali kami berpapasan, dia hanya tersenyum tipis, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku selalu berusaha bersikap ramah, meskipun terkadang sikapnya membuatku tidak nyaman. Bu Rina, mau ke pasar? Tanyaku suatu pagi saat dia lewat di depan rumah. Aku tetap tersenyum tulus meskipun aku tahu dia mungkin tidak akan membalas dengan antusias. Iya, Nisa. Mau beli sayur? Jawabnya pendek sambil berlalu. Tatapannya menyapu rumahku sebelum dia pergi. Aku hanya mengangkat bahu dan melanjutkan menyapu halaman. Aku tidak pernah berpikir buruk tentang Bu Rina. Mungkin dia hanya orang yang pendiam atau punya masalah sendiri. Tapi aku tidak tahu bahwa diam-diam dia memendam rasa iri terhadap hidupku dan Andi. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku mengelola toko kelontong kecil di depan rumah. Seorang teman lama, Benny, datang berkunjung. Kami sudah lama tidak bertemu, dan dia kebetulan sedang lewat. Jadi kami duduk sebentar di depan toko untuk berbincang. Aku senang bisa mendengar kabar darinya. Kami bercanda dan tertawa seperti dulu, hanya sebentar sebelum dia pamit melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu bahwa momen sederhana itu akan menjadi awal dari bencana. Keesokan harinya, beberapa tetangga mulai berbicara hal aneh tentang aku. Aku mendengar mereka berbisik-bisik saat aku lewat, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku baru menyadari ada sesuatu yang serius ketika Andi pulang kerja dengan wajah murung. Mas, ada apa? Tanyaku sambil menyiapkan teh hangat untuknya. Dia hanya menggeleng. Nggak apa-apa, Dek. Aku cuma capek, katanya sambil mengalihkan pandangannya. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia lebih sering diam, dan ketika kami berbicara, dia seperti berpikir 2 kali sebelum menjawab. Aku mencoba mengabaikan perasaanku, berharap bahwa ini hanya masalah pekerjaan. Tapi semuanya meledak suatu malam. Andi pulang dengan wajah penuh amarah. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dan menatapku dengan tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kamu selingkuh, Dek? Tanyanya dingin. Aku tertegun. Apa maksudnya, Mas? Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video. Itu rekaman CCTV. Aku melihat diriku sendiri sedang duduk bersama Benny di depan toko. Dalam rekaman itu, terlihat seperti aku sedang memegang tangannya. Ini apa, Dek? Kamu bilang aku suami kamu, tapi kamu malah begini sama orang lain. Katanya dengan nada tinggi. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Mas, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku nggak selingkuh. Itu Benny, teman lama aku. Dan aku nggak pernah melakukan apapun yang salah. Jawabku dengan air mata mulai mengalir. Namun, Andi tidak mendengarkan. Dia terlihat sangat marah dan kecewa. Aku nggak tahu lagi harus percaya sama kamu atau nggak. Dek, kalau ini benar, aku nggak yakin kita bisa terus begini, katanya sambil beranjak pergi ke kamar. Aku hanya bisa menangis malam itu. Aku tahu aku tidak bersalah. Tapi bagaimana aku bisa membuktikannya?
Aku merasa sendirian, terjebak dalam badai yang tidak ku mengerti dari mana asalnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan rumah tanggaku bisa terguncang seperti ini. Andi, suamiku yang selalu menjadi tempatku bersandar, kini menjauh. Dia masih pulang ke rumah setiap malam, tapi hampir tidak ada percakapan di antara kami. Setiap kali aku mencoba menjelaskan, dia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Aku butuh waktu, Dek." Aku merasa terjebak. Rumor yang disebarkan Bu Rina mulai menyebar luas di lingkungan kami. Tetangga-tetangga yang dulu sering mampir ke toko sekarang tampak menjaga jarak. Aku mendengar bisikan-bisikan mereka setiap kali aku lewat. Kasihan Andi, istrinya kelihatan baik-baik, ternyata begitu. Salah satu suara terdengar jelas di telingaku suatu pagi. Aku hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata. Hari itu aku memberanikan diri berbicara dengan Andi lagi. Aku ingin sekali mengakhiri kesalahpahaman ini. Mas, aku nggak tahu gimana cara bikin kamu percaya, tapi aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku nggak selingkuh, Mas. Kataku pelan, hampir berbisik. Aku tidak ingin suaraku pecah karena menangis lagi. Andi memandangku lama, tapi matanya tampak penuh keraguan. Aku nggak tahu, Dek. Rekaman itu jelas. Kalau kamu memang gak salah, kenapa kelihatan begitu akrab sama dia? Aku menggeleng cepat. Mas, aku bahkan gak tahu rekaman itu dari mana. Aku cuma ngobrol sama Benny. Dia teman lama aku. Aku gak pernah megang tangannya. Mas, aku gak tahu kenapa di video itu kelihatan begitu. Namun, kata-kataku seperti menghantam tembok. Andi tidak menjawab. Hanya beranjak pergi keluar rumah. Aku hanya bisa terduduk di lantai, mencoba mengatur napasku yang tersengal karena air mata. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu sendiri. Aku mendatangi Benny untuk memastikan apakah dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia terkejut ketika aku menceritakan semuanya. Jadi, ada rekaman CCTV? Aku nggak tahu apa-apa soal itu, Nis. Katanya sambil mengerutkan dahi. Waktu itu kita cuma ngobrol sebentar, kan? Nggak ada yang aneh. Aku mengangguk lemah. Tapi di video itu, kelihatannya aku kayak megang tangan kamu. Benny tampak berpikir keras. Kita cari tahu. Nis, kalau ini fitnah, pasti ada yang sengaja ngelakuin. Aku mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam semua ini. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, Andi semakin sulit diajak bicara. Malam itu, dia pulang dengan wajah lebih gelap dari biasanya. Ada apa, Mas? Tanyaku pelan. Dia meletakkan ponselnya di meja. Bu Rina kasih aku rekaman baru. Kali ini lebih jelas. Tanganku gemetar saat Andi menunjukkan rekaman itu. Kali ini, aku melihat diriku sendiri dalam video yang berbeda. Lokasinya masih sama. Di depan toko. Tapi gerakanku, aku melihat diriku jelas sedang memegang tangan Benny dengan cara yang tidak wajar. Hatiku serasa hancur. Itu bukan aku. Mas, aku nggak tahu ini apa. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Ini pasti ada yang sengaja ngedit. Kataku dengan panik. Tapi Andi hanya menatapku dengan kekecewaan mendalam. Aku pengen percaya sama kamu, Dek. Tapi bukti ini terlalu nyata. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia meninggalkanku sendirian malam itu. Aku tahu, hatinya sedang bergulat antara percaya atau tidak padaku. Tapi aku juga tahu, aku harus melakukan sesuatu sebelum segalanya hancur. Aku mendatangi tetangga yang memiliki CCTV di sekitar lokasi toko. Setelah memohon dan menjelaskan situasinya, mereka bersedia memberikan rekaman mentah dari hari itu. Dengan rekaman itu, aku pergi menemui seorang teman lama yang bekerja di bidang multimedia. Ini nggak mungkin video asli, katanya setelah menganalisis rekaman. Bagian ini, lihat, ada perbedaan kecil di kualitas gambarnya. Ini editan. Gerakan tanganmu di sini nggak wajar. Orang yang ngedit ini lumayan ahli, tapi aku masih bisa lihat bekasnya. Aku merasa lega sekaligus marah. Jadi benar, ini semua adalah fitnah.
Tapi siapa yang tega melakukan ini padaku? Dan kenapa? Dengan rekaman mentah di tangan dan bukti bahwa video tersebut telah diedit, aku merasa memiliki harapan. Aku tahu ini belum cukup untuk membuat Andi percaya sepenuhnya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi awal untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Malam itu, aku menunggu Andi pulang. Dia tampak lelah dan masih menjaga jarak dariku. Tapi aku memberanikan diri untuk berbicara. Mas, aku punya sesuatu yang harus kamu lihat, kataku dengan suara pelan tapi tegas. Dia menghela napas, lalu duduk di sofa. Apa lagi, Dek? Tanyanya dengan nada datar. Aku menyerahkan flash disk berisi analisis rekaman yang sudah diperiksa oleh teman multimediaku. Ini rekaman asli dari CCTV tetangga kita. Dan ini hasil analisisnya. Rekaman yang kamu lihat itu editan, Mas. Gerakan tanganku sengaja diubah untuk terlihat seperti aku memegang tangan Benny. Andi memandang layar laptop dengan ragu, tapi dia mulai memutar video itu. Dia melihat perbedaan antara rekaman asli dan video yang diberikan Burina. Setelah beberapa saat, dia menekan tombol pause. Wajahnya berubah suram. Jadi, ini semua bohong? Tanyanya, suaranya mulai bergetar. Aku mengangguk, menahan air mata. Iya, Mas. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku nggak tahu siapa yang sengaja ngefitnah aku. Namun, saat itu juga, potongan puzzle mulai terhubung di pikiranku. Burina. Dia yang pertama kali menunjukkan rekaman itu kepada Andi. Dia juga yang paling sering menyebar gosip tentang aku. Semua ini pasti ada hubungannya dengannya. Andi, kamu tahu siapa yang kasih rekaman ini pertama kali? Tanyaku, meskipun aku sudah yakin jawabannya. Burina. Jawabnya pelan. Matanya mulai memancarkan rasa bersalah. Dia bilang dia dapat rekaman itu dari orang yang bekerja di toko kafe dekat situ. Aku tahu aku harus menghadapi Burina. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Pagi berikutnya, aku mendatangi rumah Burina dengan ditemani Andi. Aku mengetuk pintu, dan dia membuka dengan senyum tipis yang membuatku semakin yakin bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi. Oh, Nisa, ada apa? Tumben kamu kesini, katanya dengan nada dibuat-buat. Aku menatapnya dengan tajam. Burina, saya tahu ibu yang ada di balik semua ini. Rekaman CCTV itu editan, dan saya punya bukti. Kenapa ibu melakukan ini pada saya? Wajahnya seketika berubah. Dia mencoba menyangkal. Apa maksud kamu, Nisa? Saya cuma kasih tahu apa yang saya lihat. Andi, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Bu, kalau rekamannya asli, kenapa ada jejak editan? Kami sudah cek ke ahli. Semua ini fitnah. Burina tampak gelagapan, tapi masih berusaha mempertahankan kebohongannya. Mungkin ada kesalahan, tapi itu bukan salah saya. Saya cuma dapat rekamannya. Tapi Burina yang menyebarkannya. Kataku tajam. Dan kami juga tahu bahwa pria dalam video itu bukan sembarang orang. Dia orang suruhan. Saat itu, salah satu tetangga yang mendengar keributan datang menghampiri. Burina, ngaku saja. Saya lihat pria itu sering mampir ke rumah ibu sebelum kejadian ini. Dia bukan kebetulan lewat. Apa maksud ibu memfitnah Nisa? Katanya dengan berani. Burina akhirnya tidak bisa lagi menyangkal. Dia menghela napas panjang sebelum berkata, iya, saya yang atur semua ini. Saya nggak tahan lihat kamu dan Andi hidup terlalu bahagia. Hidup saya hancur. Kenapa hidup kamu begitu sempurna? Hatiku hancur mendengar pengakuannya. Semua ini karena rasa iri yang tidak masuk akal. Aku tidak tahu harus merasa marah atau kasihan. Setelah pengakuan Burina, semua orang di kampung menjadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Reputasinya hancur. Suaminya, yang selama ini jarang pulang, marah besar dan meninggalkannya. Tetangga-tetangga yang dulu menjadi temannya sekarang menjauhinya. Aku tidak merasa puas, hanya lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Namun, luka di hatiku masih ada. Andi memelukku malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua kejadian. Aku minta maaf.
Dek, aku terlalu cepat percaya sama orang lain, dan aku nggak percaya sama kamu. Aku hampir kehilangan kamu karena kebodohanku. Aku menangis di pelukannya. Aku maafin kamu, Mas. Tapi aku harap ini jadi pelajaran buat kita. Jangan biarkan orang lain merusak apa yang kita punya. Dia mengangguk. Aku janji, Dek. Aku nggak akan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Malam itu, aku merasa rumah kami kembali menjadi tempat yang aman. Kami masih harus membangun kembali kepercayaan yang sempat goyah, tapi aku yakin kami bisa melakukannya. Setelah semua kebenaran terungkap, aku berpikir segalanya akan segera kembali normal. Tapi ternyata, dampak dari fitnah Bu Rina tidak hanya memengaruhi hidupku dan Andi. Kampung kami, yang biasanya tenang, menjadi tempat penuh bisikan dan gosip tentang Bu Rina. Suaminya, Pak Herman, yang selama ini jarang berada di rumah, akhirnya tahu apa yang telah dilakukan istrinya. Suatu sore, aku mendengar keributan dari rumah mereka. Meski aku tidak berniat menguping, suara keras Pak Herman tidak bisa dihindari. Kenapa kamu tega melakukan ini, Rina? Apa salah mereka sampai kamu menghancurkan hidup mereka begitu? Suaranya menggema. Aku cuma nggak tahan lihat mereka bahagia. Kita nggak pernah seperti itu, Herman. Hidup kita selalu penuh masalah, dan mereka hidup seperti dunia milik mereka sendiri. Balas Bu Rina dengan nada putus asa. Aku merasa pilu mendengar itu. Mungkin aku bisa memaafkannya, tapi apa yang telah dia lakukan terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Tetangga-tetangga mulai menjauhi Bu Rina. Tidak ada lagi yang mampir ke rumahnya seperti dulu. Bahkan, anak-anak di kampung pun enggan bermain di sekitar rumahnya. Bu Rina, yang dulu sering terlihat mengobrol di teras rumahnya, sekarang lebih sering mengurung diri. Aku mendengar dari beberapa tetangga bahwa suaminya akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Pak Herman sudah terlalu malu dan marah atas perbuatannya. Hidup Bu Rina menjadi sunyi dan sepi, seperti bayangan dirinya sendiri. Aku dan Andi mulai membangun kembali kepercayaan di antara kami. Dia lebih sering menghabiskan waktu di rumah sekarang, membantu di toko dan memastikan aku merasa didukung. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, Andi berkata, "Aku masih nggak habis pikir, Dek. Kenapa orang bisa sejahat itu? Kamu nggak pernah ngapa-ngapain Bu Rina, kan?" Aku menggeleng pelan. Aku nggak tahu, Mas. Mungkin dia cuma merasa hidupnya kurang, dan dia mencari seseorang untuk disalahkan. Kita kebetulan jadi targetnya. Andi meremas tanganku. Aku janji, Dek, mulai sekarang aku akan lebih percaya sama kamu. Kita nggak akan biarkan orang lain masuk ke rumah tangga kita. Aku tersenyum, merasa kehangatan yang hilang itu kembali. Aku juga janji, Mas, kalau ada apa-apa, aku akan selalu bicara sama kamu dulu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mendapati Bu Rina berdiri di depan toko. Dia tampak lebih kurus dan lusuh. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi aku memberanikan diri menghampirinya. "Nisa," katanya pelan, matanya sembab. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku tahu aku nggak layak dimaafin, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu harus gimana sekarang. Hatiku tergerak. Aku melihat seorang wanita yang patah, yang dihancurkan oleh perbuatannya sendiri. Aku menghela napas dan berkata, "Bu Rina, saya nggak bilang saya bisa langsung lupa semua yang terjadi. Tapi saya maafkan Ibu. Semua orang bisa salah, dan saya harap Ibu bisa belajar dari ini." Air matanya mengalir deras. Dia mengangguk pelan dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Hidup kami perlahan kembali ke jalurnya. Aku tahu luka ini mungkin tidak akan hilang sepenuhnya, tapi aku merasa telah tumbuh lebih kuat. Fitnah itu menguji kami, tapi juga mengajarkan bahwa kepercayaan dan komunikasi adalah hal yang paling penting dalam hubungan. Sementara itu, Bu Rina belajar menghadapi karmanya. Dia kehilangan hampir segalanya, tapi aku berharap dia bisa menemukan jalan untuk memperbaiki hidupnya. Di tengah semua ini, aku menyadari satu hal, kebahagiaan kami adalah milik kami, dan tidak ada yang bisa merampasnya jika kami menjaga satu sama lain.
Hidup kami berangsur-angsur pulih setelah kejadian itu. Meski hubungan kami sempat terguncang, aku merasa ikatan kami dengan Andi justru semakin kuat. Kini, kami lebih sering meluangkan waktu bersama, berbicara dari hati ke hati tentang apapun yang mengganggu pikiran kami. Bu Rina, di sisi lain, memilih untuk hidup lebih tenang. Dia jarang keluar rumah dan mulai menutup diri dari kehidupan sosial di kampung. Suaminya, Pak Herman, tidak pernah kembali, meninggalkan Bu Rina untuk merenungkan semua perbuatannya sendirian. Suatu hari, aku duduk di depan toko, menikmati segelas teh hangat sambil memandangi anak-anak yang bermain di gang. Tetangga yang dulu sempat menjauh kini kembali bersikap ramah. Meski aku tahu masih ada beberapa yang belum sepenuhnya berhenti membicarakan apa yang terjadi. Tiba-tiba Andi muncul dari dalam rumah dengan senyuman hangat yang membuatku merasa seperti kembali ke masa-masa awal pernikahan kami. Dia membawa segelas teh tambahan dan duduk di sampingku. "Dek, aku punya ide," katanya sambil menyeruput tehnya. "Apa itu, Mas?" tanyaku penasaran. "Gimana kalau kita liburan? Ke tempat yang jauh dari sini, yang bisa bikin kita benar-benar lupa semua yang sudah terjadi. Kita mulai lagi dari awal, seperti dulu." Aku tersenyum lebar. Ide itu terdengar seperti mimpi yang menjadi nyata. "Aku setuju, Mas. Mungkin itu yang kita butuhkan sekarang." Beberapa minggu kemudian, kami pergi ke sebuah kota kecil di pegunungan. Di sana, kami menemukan ketenangan yang selama ini kami rindukan. Kami menghabiskan waktu berbincang, tertawa, dan bahkan merencanakan masa depan dengan semangat baru. Dalam perjalanan itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Meski dunia bisa penuh dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, selalu ada kesempatan untuk bangkit, untuk memulai kembali, dan untuk menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Aku memandang Andi yang sedang memotret pemandangan di depannya. Senyumnya yang tulus membuat hatiku kembali tenang. Aku tahu, setelah semua yang kami lewati, aku tidak akan pernah meragukan cinta dan komitmen kami lagi. Kami kembali ke kampung dengan energi baru, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Rumah kami kini terasa lebih hangat, lebih hidup, dan lebih penuh dengan cinta. Dan aku tahu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kami akan selalu memiliki satu sama lain. Cerita ini mengajarkan kita tentang bahaya iri hati dan fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang merasa cemburu terhadap kebahagiaan orang lain, mereka bisa berbuat hal-hal yang merusak dan tidak adil, seperti yang dilakukan Bu Rina. Namun, kebenaran selalu menemukan jalannya, dan di saat yang sama, kepercayaan antara pasangan harus dijaga. Kita belajar bahwa komunikasi terbuka dan saling percaya adalah kunci hubungan yang sehat. Jangan mudah terpengaruh oleh rumor, dan selalu berusaha untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.